Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Bumirejo, yang saya hormati Ibu Dwi Ningsih SPD selaku pengajar praktik, yang saya hormati Ibu Asriyati SPD juga selaku pengajar praktik, dan yang saya hormati ibu-ibu guru SD Negeri Bumirejo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama pada acara pendampingan individu calon guru penggerak angkatan 10 dalam keadaan sehat walafiat. Kesyukuran tersebut marilah kita ikrarkan dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya sejak dunia sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami dari SD Negeri Bumirejo mengucapkan selamat datang kepada Ibu Dwi Ningsih dan juga kepada Ibu Asriyati menika keadaan SD Bumirejo. Di sini saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga sambutan pengajar praktik dari Ibu Asriyati SPD, yang keempat pemaparan visi guru penggerak oleh CGB, dan acara yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 10 ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga nanti acara akan berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada yang terhormat Ibu Lazimatul Masrurah SPD SD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan untuk bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kepada Ibu Dwi Ningsih SPD selaku pengajar praktek dari Ibu Noviana Rahimatias yang saya hormati, kepada Ibu Asriyati SPD selaku pengajar praktek dari Ibu Moni Irawati yang saya hormati, kepada Ibu SD pengajar SD Negeri Bumirejo yang saya hormati, tak lupa kepada Bu Noviana dan Bu Moni selaku sebagai calon penggerak angkatan 10 yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara pendampingan individu kedua CGB angkatan 10 tanpa halangan suatu apapun. Untuk itu maka rasa syukur kita ikrarkan dengan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat serta salam marilah kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dunia hingga yaumul qiyamah. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan
sugeng rawuh dumateng Ibu Triningsih dan Ibu Asriyati di SD Negeri Bungirjo ini. Semoga kerawuhan panjenengan membawa hikmah, membawa manfaat terutama kepada Bu Noni dan Bu Tias dan nanti kepada kita semua, sehingga acara ini bisa menjadi acara yang barokah untuk menambah ilmu dan menambah wawasan kepada kita semua. Tapi selanjutnya juga saya minta maaf karena saya dan teman-teman dari keluarga besar SD Bungirjo tidak bisa menyambut panjenengan dengan sambutan yang sesuai dengan panjenengan, namun ala kadarnya banyak kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya saya mengucapkan terima kasih sekali atas rawuh panjenengan. Semoga seperti tadi saya matur, semoga membawa berkah, terutama meningkatkan ilmu, meningkatkan pengetahuan khususnya kepada Bu Noviana dan Bu Noni Irawati. Dan semoga nanti acara ini bisa berlangsung dengan hikmat, dengan lancar, tanpa halangan suatu apapun. Mungkin dari saya cukup sekian. Bila tadi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu sambutan dari pengajar praktik kepada yang terhormat Ibu Asriyati SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Lazimatul selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bungirjo Kecamatan Kalianggrek, yang saya hormati Bapak Ibu, nggak ada bapaknya itu. Saya berdek sama BB. Yang saya hormati Ibu Guru SD Negeri Bungirjo Kecamatan Kalianggrek, yang saya hormati Ibu Winingsih selaku pengajar praktek dari Ibu Noviana Rahyuni Tias SPD. Di sini saya dan Mbak Dwi adalah pengajar praktik dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Magelang untuk SD Negeri Bungirjo ini. Perkenalkan, nama saya Asriyati SPD, saya dari SD Negeri Ngeplak, Kecamatan Windusari. Dan sebelah saya ini teman saya sesama pengajar praktek dan juga guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Magelang. Beliau Bu Dwi Ningsih dari SD Sukadadi 2 Bandungan. Di sini kita akan melaksanakan tugas calon guru penggerak tentang visi misi atau prakarsa perubahan calon guru penggerak angkatan 10 yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Rahyuni Tias dan Ibu Noni selaku calon guru penggerak. Nanti karena ini tugas dibagi dua, nanti mungkin bisa dikolaborasikan sesuai pembagian yang sudah jenengan rembukan kemarin. Nah, mungkin dari saya cukup itu aja perkenalannya. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke MC-nya. Yang inti yaitu pemaparan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak kepada Ibu Noviana Rahyuni Tias SPD, dan selanjutnya nanti berkolaborasi dengan Ibu Noni Irawati SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan Berikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lazimatul Masruroh SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bungirjo. Yang saya hormati Ibu pengajar praktik Ibu Dwi Ningsih SPD dan Ibu Asriyati SPD. Tak lupa kepada rekan-rekan sejawat dari SD Negeri Bungirjo yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat bertemu kembali berkumpul dalam kegiatan kami sebagai calon guru penggerak, kegiatan pendampingan individu 2 dalam rangka pemaparan visi guru penggerak dan kalimat prakarsa perubahan tanpa ada halangan suatu apapun. Marilah kesyukuran ini kita ikrarkan dengan bacaan tahmid bersama.
Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun nanti di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Untuk yang pertama, kami mengucapkan selamat datang sugeng rawuh kepada ibu-ibu pengajar praktik dalam kegiatan pendampingan individu 2 ini. Kami mohon bimbingannya untuk kedepannya supaya menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan, kepada ibu kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kami, yaitu kegiatan pendampingan individu 2 ini. Untuk mempersingkat waktu, kami di sini akan memaparkan pemaparan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Namun sebelumnya kita akan merefleksikan bersama visi sekolah, yaitu visi dari SD Negeri Bumirejo. Nah, kami akan menyampaikan kesepakatan kelas. Kami mohon nanti dalam kegiatan peserta diharapkan untuk aktif mengikuti kegiatan. Dan yang kedua, saling menghormati pembicara dan juga orang lain. Yang ketiga, diperbolehkan untuk makan dan minum karena ini acaranya santai nih Bapak Ibu. Monggo sekarang sambil disambi boleh daharannya dan unjuk Anda. Dan selanjutnya mengacungkan jari apabila akan bertanya. Mungkin itu kesepakatan kelas. Apa ada yang mau ditambah ibu-ibu? Apa sudah cukup? Oke, cukup. Lanjut ya. Nah, tujuan dari kegiatan ini yang pertama, melalui diskusi nanti kita dapat menilai kesesuaian visi sekolah dari visi SD Negeri Bumirejo dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kedua, melalui diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah impian dengan cita-cita murid secara tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta dapat mengetahui visi guru penggerak dan juga prakarsa perubahannya. Nah, supaya suasana tidak tegang, mari kita saksikan bersama ibu-ibu. Ini adalah puisi karya dari Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Ngelir, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngelir itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelembak dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur parang, bukan lagi pangkur parang yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia.
bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Ibu-ibu, itu adalah puisi dari karya Bapak Soekarno. Kira-kira makna tersirat apa yang terdapat dalam puisi tersebut? Kira-kira membicarakan tentang apa? Indonesia. Oke, ada lagi? Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Semangat persatuan dan kesatuan. Semangat persatuan dan kesatuan. Cita-cita. Cita-cita untuk merdeka. Nih, jadi yang ada di pikiran Bapak Soekarno itu hanyalah Indonesia, ya. Betapa besarnya beliau menaruh harapan kepada negeri kita ini, yaitu negeri Indonesia. Banyak harapan yang kita semua harapkan kepada Indonesia ini. Begitu juga ketika kita sebagai pendidik melihat mereka. Siapa mereka, ibu-ibu? Murid, ya, murid dan murid. Mereka adalah murid kita yang selalu kita menaruh harapan besar tentunya terhadap mereka. Kelak mereka itu 10 tahun ke depan akan menjadi seperti apa? Nah, kita lihat murid-murid kita walaupun hanya 4, tapi mereka itu berbeda. Tidak ada yang sama. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki karakteristik yang berbeda, ya. Jadi kita sebagai pendidik, tugas kita adalah menuntun segala kodrat yang ada dalam diri mereka, dalam diri anak didik tersebut, supaya apa? Supaya kedepannya mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai anggota individu dan anggota masyarakat. Karena sejatinya dalam diri anak tersebut sudah ada kodrat, ibarat dari kertas. Kertas itu sudah ada garis samarnya, bukan kertas kosong yang kita sebagai pendidik itu bebas untuk menuliskannya, bebas untuk mencoret-coretnya. Tapi kita sebagai pendidik, bagaimana kita itu menebalkan garis-garis samar yang sudah ada di dalam diri anak tersebut. Seperti dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, tugas kita adalah menuntun segala kodrat yang ada dalam diri anak tersebut. Kita tidak bisa mengubah kodrat anak tersebut, gitu. Nah, kira-kira Denis yang memiliki latar belakang yang berbeda, tentu kita sebagai pendidik tidak bisa memberikan perlakuan yang sama seperti dengan Bila, seperti dengan Dava. Nah, itu adalah cita-cita atau harapan kita ke depannya Denis itu akan menjadi seperti apa? Seperti yang tadi puisi Pak Soekarno terhadap Indonesia. Nah, selanjutnya adalah mengisi kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid kita. Kalau kita itu akan mengharapkan murid-murid kita itu menjadi seperti apa. Nah, di sini kami mohon untuk ibu-ibu guru semuanya nanti berpendapat. Ada 6 kalimat rumpang yang harus ibu-ibu isi. Yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa? Monggo, siapa yang mau berpendapat? Kita mau mungkin besok murid-murid kita itu menjadi seperti apa? Gitu. Monggo, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Tias. Saya memimpikan murid yang pintar, yang berakhlak mulia, yang pintar lahir batin. Dia pintar secara akademik, juga mempunyai akhlak al-karimah, ya Bu. Terima kasih, tepuk tangan buat Ibu Tati. Luar biasa, Ibu Tati menginginkan kelak murid-murid Bu Tati itu menjadi anak yang pintar, kemudian anak yang berakhlak baik, yang memiliki akhlak baik. Karena kalau memiliki pintar saja itu tidak cukup, harus didasari dengan akhlak yang baik, supaya murid itu nanti bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah apa? Monggo, siapa yang mau berpendapat? Kira-kira kita percaya bahwa murid kita itu seperti apa? Terima kasih, ini saya mau berpendapat.
memiliki ciri-ciri, memiliki karakteristik dan memiliki potensi yang berbeda-beda. Dan anak-anak juga memiliki bakat dan minat yang antara anak yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Tadi pada yang ditayangkan oleh Bu Tias itu ada 4 anak, yang kelas 5 itu ada 4 anak. Dari 4 anak itu karakteristiknya juga berbeda-beda, minatnya berbeda-beda. Jadi nanti Bapak Ibu guru itu mengajar sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing agar anak-anak itu mencapai cita-citanya dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh SD Negeri Bumirejo ini. Mungkin dari saya. Terima kasih. Luar biasa jawaban dari Ibu Kepala. Tepuk tangan buat Ibu Kepala Sekolah. Jadi kita percaya bahwa murid kita itu sebenarnya adalah pribadi yang unik, yang berbeda. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak ada individu itu yang sama. Jadi sebagai pendidik kita memfasilitasi segala kebutuhan yang ada dalam diri anak itu. Salah satunya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kita juga memfasilitasi bagaimana potensi bakat mereka itu bisa tumbuh dan berkembang, sehingga nantinya dapat mencapai mewujudkan dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu sudah hafal profil pelajar Pancasila? Dimensinya ada berapa? Ada 6. Sudah hafal belum? Sudah. Mari kita bernyanyi ya Bapak Ibu-ibu supaya lebih suasananya tidak tegang. Kita akan bernyanyi profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Itu nanti yang diharapkan akan dicapai oleh murid-murid kita. Selanjutnya yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan apa yang dilakukan oleh pendidik di sekolah? Mari siapa yang mau berpendapat? Bu Nani, monggo bisa berdiri. Untuk pertanyaan yang ketiga, sekolah kita mengutamakan pendidikan formal yang lebih pada karakter anak. Karakter anak itu adalah tujuan utama kita untuk mendidik mereka, karena lebih utama memiliki karakter untuk memiliki karakter, dan lebih utama karakter anak daripada ilmu. Gitu. Jadi anak itu akan lebih baik kita punya karakter yang bagus dulu, nanti ilmu pasti akan mengikuti. Tapi ketika ilmu lebih dahulukan, maka anak itu akan karakternya itu bagaimana? Pasti karena dalam dunia ini, dalam pendidikan juga anak itu kita bentuk karakter dan juga kepandaian anak tersebut. Nah, seperti itu. Jadi di SD kita mengutamakan karakter terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Nani. Luar biasa. Jadi di sekolah itu kita mengutamakan yang pertama pendidikan, itu jelas dalam pendidikan formal, entah itu nanti dalam kegiatan intrakurikulernya, kokurikulernya, dan juga ekstrakurikulernya. Sekaligus juga kita mengutamakan yang namanya karakter. Jadi kita didik karakter terlebih dahulu, karena menurut kami itu karakter adalah hal yang fundamental, hal yang dasar. Ketika anak sudah memiliki akhlak yang baik, karakter yang baik, itu pasti mereka akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan bisa nantinya menjadi bekal kelak mereka akan hidup di masyarakat. Begitu guys ibu-ibu, lanjut. Karena kami di sini ada 2 calon guru penggerak, jadi kami melakukan kolaborasi dengan Ibu Noni. Terima kasih untuk waktunya, Bu. Jadi kita lanjut ke soal yang nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa siapa yang bisa menjawab bahwa di SD kita bagaimana ya, sadar tentang apa? Siapa yang mau menjawab? Di sini bulan.
sekolah kita sadar betul bahwa dirinya itu belajar dan dididik untuk menjadi murid yang menjadi insan yang cerdas serta berkompetensi. Terus mereka juga dididik untuk berakhlak mulia serta dididik mandiri agar ketika mereka lulus ketika mereka kembali ke masyarakat mereka bisa hidup mandiri di masyarakat. Terima kasih Bu Bulan. Tepuk tangan buat Bulan. Murid memang kita harus karakter memang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk siapa yang oke, maka Bu Cindy. Selanjutnya yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun dan membimbing murid-murid di sekolah supaya dapat tercapai kebutuhan belajarnya dan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid di sekolah supaya terpenuhi dan bisa tercapai kebahagiaan dan keselamatan murid-murid sebagai anggota individu dan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Bu Cindy. Tepuk tangan untuk Bu Cindy. Selanjutnya, nah ini yang terakhir ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Bu Al, ya silakan Bu Al. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat, minat, potensi, dan latar belakang yang berbeda-beda. Terutama saya sering berkunjung ke rumah siswa, lebih paham latar belakangnya, jadi kami memperlakukannya juga berbeda-beda sesuai melihat situasi dan kondisi dari latar belakang yang berbeda-beda anak tersebut. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Al, tepuk tangan untuk Bu Al. Nah, sekarang kita lanjut. Dan nanti Ibu menuliskan dari pertanyaan ke-6 tadi di kalimat itu nanti diisi, nanti saya menempelkan transplano nanti ditulis. Bisa langsung ditempel Bu Al?
Moga didasar. Monggo ibu-ibu kalian dipodhah dipununjuk sampai mawon nggih. Lanjut, terima kasih ibu. Itu visi ibu-ibu. Monggo, visi itu apa? Ada yang tahu? Visi kan setiap sekolah itu pasti punya visi, ya. Kita juga pasti memiliki visi terhadap hidup kita. Nggih, visi itu kira-kira apa? Cita-cita, harapan, ya. Jadi di dalam sekolah itu pasti memiliki visi sekolah. Jadi harapan kelak sekolah kita itu murid-murid lulusannya ingin menjadi seperti apa? Apakah visi itu penting, ibu-ibu? Penting, ya. Jadi dalam visi itu terdapat program-program visi tindakan yang nantinya untuk mencapai visi tersebut. Nah, visi itu merupakan branding atau karakteristik dari sekolah kita yang akan membedakan dengan sekolah-sekolah yang lain. Apa sih keunikannya dari SD Negeri Bumirejo yang membedakan dengan SD Negeri yang lain? Itu terlihat dari visinya. Nah, kira-kira ibu-ibu sudah hafal belum dengan visi SD Negeri Bumirejo? Belum, padahal sudah terpampang jelas di depan kantor. Untuk artinya, yaitu visi itu merupakan representasi visual kita terhadap masa depan. Harapan kita itu melihat harapannya ke depan itu menjadi seperti apa. Nah, visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang nantinya akan menjadikan cita-cita, menjadikan sumber inspirasi dan motivasi pada masa yang akan datang. Ketika kita memiliki visi, pasti kita mempunyai motivasi untuk mencapainya, motivasi untuk menggapainya. Nah, dengan motivasi itu kita akan melakukan berbagai macam tindakan, berbagai macam kegiatan atau program dalam sekolah tersebut. Lanjut. Nah, untuk visi SD Negeri Bumirejo, ibu-ibu sudah hafal belum ya? Yang sudah terpampang di depan kantor? Belum. Bu Lazim. Jadi visi SD Negeri Bumirejo itu adalah terbentuknya insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, serta memiliki keterampilan mengelola sumber daya alam. Nah, itu yang nanti diharapkan oleh lulusan dari SD Negeri Bumirejo. Kita akan mengulas dari komponen-komponennya. Yang pertama adalah komponen dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Alhamdulillah di sekolah kita itu sudah menjalankan kegiatan atau program pembiasaan pagi seperti membaca Asmaul Husna,
hafalan doa dan hadis pendek, lalu juga hafalan berbagai macam jenis sholawat. Yang kedua, anak-anak juga sudah diajarkan untuk selalu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang ketiga, kami juga sudah melakukan pembiasaan mengajarkan kepada anak untuk melakukan infak setiap Jumat. Yang keempat, pembiasaan sholat zuhur berjamaah. Yang kelima, kepedulian terhadap korban bencana alam dengan penggalangan dana. Jadi setiap ada bencana alam, kita mengajarkan kepada anak-anak untuk berlatih penggalangan dana untuk berinfak seperti itu. Kemudian membantu korban bencana alam. Yang terakhir adalah pembiasaan 5S yang terdiri dari senyum, sapa, sopan, dan santun. Kira-kira itu yang sebagai acuan kita untuk membentuk dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mungkin ada yang mau ditambahkan yang belum saya tulis, kira-kira tentang apa yang untuk mencapai dimensi tersebut yang sudah kita lakukan namun belum saya tulis. Mungkin ada? Oh, pembiasaan sholat duha. Untuk pembiasaan sholat duha kita juga sudah melakukan, namun mungkin kedepannya lebih efektifkan lagi pelaksanaannya. Ada lagi mungkin ibu-ibu? Terima kasih Bu Tati. Ada lagi? Sudah cukup ya? Jadi semua sudah sebagian besar sudah saya cantumkan di situ. Lanjut untuk Yang surat pendeknya belum. Oh iya, berarti hafalan doa harian, hadis pendek dan surat-surat pendek itu program. Itu yang sudah kita lakukan. Terima kasih Bu Al. Selanjutnya untuk komponen dari cerdas. Nah, kita menginginkan kelak itu murid kita menjadi anak yang cerdas. Cerdas itu sama dengan pintar buat ibu-ibu. Lain. Jadi cerdas itu lebih dari pintar ya. Lebih tinggi tingkatannya. Nanti diharapkan murid-murid lulusan SD Negeri Bumirejo itu memiliki prestasi yang unggul, cerdas dalam bidang akademik maupun dalam bidang non-akademik. Dalam pembelajarannya atau mungkin dalam karakternya sebagai nanti bekal ia hidup di masyarakat. Itu diharapkan kita dari murid-murid kita. Selanjutnya dari komponen mandiri. Kegiatan yang sudah kita ajarkan kepada murid kita yang pertama adalah menunjukkan sikap mandiri bersekolah. Alhamdulillah anak-anak di SD Negeri Bumirejo itu dari kelas 1 sudah diajarkan mandiri, berangkat sendiri dari rumah ke sekolah walaupun rumahnya jauh, ada yang dari Temanggal tapi dia sudah berani bersekolah sendiri. Yang kedua, ketika anak-anak izin ke kamar mandi, dia sudah berani sendiri tanpa disuruh dibantu oleh gurunya. Yang kedua, menunjukkan sikap berani tampil di depan kelas untuk memimpin kegiatan sekolah. Sebagai contoh, ketika ada pembiasaan pagi, kita minta salah satu anak yang besar, misalkan kelas 5 atau kelas 6 untuk memimpin teman-temannya, adik-adik kelasnya di depan kelas. Yang ketiga, menunjukkan sikap mau dan berani menjadi petugas upacara. Alhamdulillah, siswa-siswa di sini itu ketika diminta menjadi petugas upacara, walaupun dadakan mereka semua sudah mau dan mandiri. Yang selanjutnya yaitu mau membersihkan kelas tanpa disuruh ibu guru. Nah ini anak-anak, apalagi anak kelas 5, ketika bu gurunya sudah bilang silakan boleh berkemas-kemas, bukunya belum dimasukkan di tas, tapi anak itu sudah mandiri, inisiatif dia ngambil sapu sendiri, sudah lari berguntungan ngambil sapu sendiri. Nah itu merupakan contoh dari sikap mandiri. Yang selanjutnya juga mengerjakan tugas yang diberikan guru. Jadi tanpa dioyak-oyak, anak itu sudah mau mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik ibu-ibu. Yang pertama, apakah sudah selaras dengan kalimat rumpang yang ibu-ibu tulis? Kira-kira dari program visi SD Negeri Bumirejo dengan kalimat yang sudah ibu tempel di sana tadi sudah selaras atau belum? Sudah, alhamdulillah. Yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ada mungkin yang mau ditambahkan? Sudah baik, alhamdulillah, sudah sesuai. Lanjut, Ibu. Nah, untuk pertanyaan pemantik selanjutnya, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi
inisiatif dari pihak sekolah untuk mencapai visi sekolah itu yang dilakukan apa saja Ibu? Ibu kepala sekolah. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah mungkin ini ditambah dengan kerjasama dengan wali murid, dengan masyarakat sekitar, dan dengan tokoh agama di lingkungan sekolah kita. Terima kasih, tepuk tangan Ibu buat Ibu Kepala Sekolah. Jadi untuk inisiatif perubahan, karena kita sebagai pendidik itu tidak bisa bekerja sendiri, pasti kita membutuhkan bantuan dari orang lain, dan kita memerlukan kolaborasi dari pihak-pihak lain seperti dari orang tua, dari masyarakat, tokoh agama di sekitar, begitu. Lanjut Ibu, untuk yang kedua, apa saja kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi? Nah, ketika yang pertama tadi kita membutuhkan untuk berkolaborasi, kira-kira dalam bentuk apa kolaborasi yang dilakukan bersama stakeholder tadi untuk mewujudkan visi sekolah? Bentuknya seperti apa kolaborasinya? Ada yang mau berpendapat? Kolaborasi yang sudah dilakukan dan atau mungkin akan dilakukan untuk mencapai visi tadi dalam bentuk apa biasanya Ibu? Misalnya dalam pembiasaan itu sekali waktu kita mendatangkan tokoh agama dari masyarakat, dari kolaborasi yang sudah kita lakukan dan sudah berjalan, tapi untuk apa yang dengan masyarakat sekitar, yaitu misalnya mendatangkan tokoh agama untuk menjadi pembicara pada tausiah pada peringatan hari-hari besar, misalnya dalam Maulid Nabi atau dalam Nuzulul Quran seperti itu. Dan untuk wali murid yang mempunyai kelebihan, misalnya dalam hal P5, di sini kan P5-nya itu yang pertama itu membatik itu bisa mendatangkan wali murid yang bisa menyediakan bahan baku atau bisa memberikan bantuan tentang yang berhubungan dengan batik seperti itu. Terima kasih Ibu. Jadi bentuk kolaborasi yang dilakukan sekolah itu salah satunya tadi dengan mendatangkan pemuka agama dari masyarakat. Yang kedua mendatangkan narasumber yang bersumber dari masyarakat sekitar atau wali murid gitu. Selain itu kami juga berkolaborasi dengan pihak BK, tim BK dari MTS Negeri 2 Magelang untuk melakukan sosialisasi tentang anti perundungan, dan juga kedepannya mungkin kita akan melakukan kolaborasi dengan pihak kepolisian. Begitu nggak Ibu? Selanjutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Monggo, siapa yang mau berpendapat? Kira-kira bentuk kegiatan yang dilakukan guru, orang tua untuk mencapai visi tersebut. Mungkin kita sudah melakukan pembiasaan, ya, pembiasaan pagi. Itu kan juga salah satunya untuk mencapai visi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tadi. Kita juga sudah menerapkan pembelajaran di kelas-kelas, pembelajaran berdiferensiasi, sehingga nanti tercapai dimensi tadi yang cerdas. Kemudian kita juga mengadakan kegiatan P5 itu untuk melatih anak keterampilan dalam mengelola sumber daya alam. Selanjutnya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Langkah konkretnya itu seperti apa, Bu? Langkah nyata, wujud nyatanya kita untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini. Mungkin kita di awal tahun ajaran baru itu merefleksikan terlebih dahulu ya Bu, merefleksikan dari pelaksanaan program selama 1 tahun ajaran, kira-kira hal baik apa itu nanti dipertahankan, hal yang kurang nanti bisa ditambah, begitu. Selanjutnya, nah kami sebagai calon guru penggerak ketika mempelajari modul 1.3 diminta untuk membuat visi guru penggerak. Jadi visi ini kami buat bisa menjadi referensi. Namun tidak berarti untuk mengubah visi sekolah, hanya sebagai referensi saja. Visi kami sebagai guru penggerak yang pertama adalah terwujudnya generasi unggul
dalam prestasi dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kira-kira hampir mirip dengan visi sekolah, betul Ibu-ibu? Jadi di situ ada terwujudnya generasi unggul. Dari unggul yang di sini yang saya maksud, nanti harapannya anak-anak itu unggul dalam prestasi, baik dari segi akademik maupun non akademik, dan juga nanti didasari dengan karakter yang baik, akhlak yang baik, yang nantinya muaranya adalah tercapai dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, dalam mewujudkan visi tersebut, saya menggunakan pendekatan atau strategi yang dinamakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA, yaitu sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif, karena saya sebagai calon guru penggerak itu nanti tidak bisa bekerja sendiri, pasti membutuhkan orang lain, baik dari kepala sekolah atau dari rekan-rekan sejawat atau stakeholder yang lain, masyarakat, orang tua, dan juga nanti berbasis kekuatan, bukan berbasis dari kelemahan atau kekurangan. Jadi kekuatan apa yang ada di sekolah dari segi SDM-nya, gurunya, lingkungannya, sarana prasarana nanti yang mendukung. Nah, itu yang menjadi sumber dari pendekatan manajemen perubahan ini. Nah, pendekatan ini dimulai dari mengidentifikasi hal-hal baik apa yang sudah ada di sekolah. Jadi saya identifikasi hal-hal baik apa yang sudah ada di sekolah dari segi sarpras, lingkungan, SDM gurunya, dan juga mencari cara bagaimana agar hal-hal baik itu bisa dipertahankan dan memunculkan strategi menuju arah yang lebih baik. Lanjut. Untuk kerangka prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan itu, prakarsa itu adalah strategi. Jadi nanti diharapkan calon guru penggerak itu mampu membuat perubahan, tentunya perubahan menjadi ke arah yang lebih baik. Nah, dalam membuat prakarsa perubahan itu, saya menggunakan kerangka yang bernama ATAP. ATAP itu merupakan akronim dari A adalah aset, yang T adalah tantangan, A-nya adalah aksi, dan pembelajaran. Selanjutnya, untuk penjelasan dari A, yang pertama adalah aset. Jadi aset itu adalah kekuatan atau potensi yang ada di sekolah ini. Salah satunya adalah guru yang memiliki kemampuan IT cukup baik. Alhamdulillah di SD Negeri Bumirejo ini guru-gurunya muda-muda, banyak yang sudah pintar IT. Yang kedua, terdapat jaringan internet yang memadai. Yang ketiga, tersedianya pojok baca di setiap kelas. Yang keempat, sekolah memiliki banyak koleksi buku bacaan di perpustakaan, alhamdulillah sudah banyak. Dan yang terakhir, guru telah mengikuti kegiatan pengembangan diri terkait literasi seperti yang sudah dilakukan dalam PMM di pelatihan mandiri. Alhamdulillah SD Negeri Bumirejo sebagian besar gurunya sudah melakukan pelatihan mandiri terkait literasi. Nah, itu merupakan aset potensi yang sudah baik yang sudah ada di SD Negeri Bumirejo. Sedangkan tantangannya adalah yang pertama, kurangnya motivasi siswa dalam membaca buku. Jadi siswa zaman sekarang kalau disuruh membaca buku itu susah, malah mending dia lihat HP. Nah, yang kedua, saat membaca siswa hanya membuka halaman buku. Nah, itu yang saya temui, banyak siswa kalau disuruh membaca dia hanya melihat gambarnya, hanya membolak-balikkan isi bukunya tanpa dia membaca. Kemudian yang ketiga, belum memiliki perpustakaan digital. Nah, karena sekarang di zamannya anak itu adalah zaman modern, zaman digital, sebenarnya nanti yang akan saya lakukan sebagai calon guru penggerak itu memfasilitasi siswa bagaimana anak itu bisa termotivasi membacanya dengan membuat perpustakaan digital. Jadi anak kan sekarang sudah yang dipegang HP, di rumah HP. Jadi untuk meningkatkan motivasi literasi siswa, saya akan mencoba membuat perpustakaan digital. Jadi kemana-mana anak itu akan membawa HP, namun dia akan membaca. Gitu. Jadi nanti guru bisa memberikan tugas membaca kepada siswa, literasi kepada siswa, namun bacaannya itu sudah tersedia di HP, bukan lagi membawa buku-buku yang mungkin halamannya sudah usang atau gambarnya sudah pudar. Jadi anak tentu tidak akan tertarik lagi membaca. Yang ketiga, untuk aksinya, yang pertama saya akan membuat jadwal literasi dan meminta siswa untuk membuat resume.
Jadi anak akan bertanggung jawab pada dirinya setelah dia membaca, dia harus menyetorkan resum atau rangkuman. Jadi nanti akan terbukti siapa anak yang membaca dan tidak. Yang kedua, guru melakukan evaluasi setelah siswa berliterasi. Jadi setelah siswa berliterasi, setelah siswa membaca, guru itu harus mengevaluasi. Jangan setelah siswa membaca lalu dibiarkan, kita tidak mengevaluasi. Nanti lama-kelamaan siswa itu akan bosan sendiri dengan membaca karena tidak dievaluasi sama guru dan sebagainya. Yang ketiga, guru mencoba membuat perpustakaan digital supaya siswa lebih tertarik membaca. Agar apa? Agar tadi kita memfasilitasi anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat keadaan anak, kodrat zamannya anak. Yang keempat adalah mendampingi siswa ketika berliterasi. Jadi sebagai pendidik, kita nanti di kelas bisa memanfaatkan pojok baca dengan mendampingi anak saat anak itu membaca, supaya anak juga merasa diperhatikan. Nanti kalau anak sedang membaca, gurunya tidak memperhatikan, anak jadi akan luweh-luweh terhadap gurunya. Untuk pembelajaran, kami akan menerapkan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi sebagai sumber belajar untuk meningkatkan siswa berliterasi dan berpikir kritis. Nah, jadi sesuai tadi yang sudah saya sampaikan, menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak, di mana menerapkan atau mengedepankan teknologi. Nah, lanjut. Sehingga dari tadi kerangka atap tadi saya menyimpulkan sebuah kalimat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan pembiasaan berliterasi agar siswa dapat berpikir kritis dengan mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi untuk menghasilkan sebuah prakarsa perubahan ini dasarnya adalah dari rapat pendidikan, supaya rapat pendidikan dari SD Negeri Bumirejo itu meningkat dari segi literasi dan numerasi. Makanya saya mengangkat kalimat prakarsa perubahan, meningkatkan pembiasaan berliterasi dengan tidak meninggalkan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut, kita akan speaking terlebih dahulu ya Ibu. Monggo semuanya bisa berdiri. Kita akan melakukan senam sederhana. Ibu-ibu bisa menirukan gerakannya panjang dan pendek. Oke. Panjang
Sambil olahraga. Lanjut ya. Nah, jadi dalam mewujudkan tadi program-program yang sesuai dengan visi tadi, saya menggunakan langkah-langkah untuk merealisasikan visi. Namanya adalah BABJA. BABJA itu merupakan akronim dari B-nya adalah buat pertanyaan utama, A-nya adalah ambil pelajaran, G-nya adalah gali mimpi, dan C adalah jabarkan rencana, yang terakhir A-nya adalah mengatur eksekusi. Untuk yang buat pertanyaan utamanya adalah apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan pembiasaan literasi tadi. Apa yang harus guru lakukan? Nanti tindakan yang akan saya lakukan yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, melakukan observasi tentang kegiatan literasi yang dilakukan siswa. Yang ketiga, mencari referensi tentang literasi dan cara berpikir kritis. Yang keempat, mencari cara mengembangkan pembiasaan literasi. Itu adalah yang buat pertanyaan utama. Selanjutnya untuk ambil pelajaran, pertanyaannya adalah siapakah yang memiliki pengalaman melakukan pembiasaan literasi dengan baik. Yang kedua, aktivitas apa saja yang dapat membuat siswa itu bisa senang berliterasi. Yang ketiga, apa saja buku bacaan yang disukai siswa selama ini. Yang keempat, bagaimana cara membiasakan berliterasi. Yang terakhir, keterampilan apa saja yang harus dikuasai dalam berliterasi. Untuk tindakannya adalah yang pertama, saya akan mengajak kepala sekolah, guru, orang tua untuk menjadi teladan berliterasi, baik di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, berdiskusi dengan siswa tentang aktivitas dan buku bacaan yang disukai siswa sesuai dengan minat siswa. Siswa itu senangnya belajar membaca tentang apa? Kita akan melakukan observasi dan berdiskusi dengannya. Yang ketiga, mencari tahu dan mencari referensi cara meningkatkan pembiasaan literasi kepada siswa. Yang G adalah gali mimpi. Pertanyaannya, bagaimana perasaan saya ketika melihat siswa sudah terbiasa berliterasi? Yang kedua, apa yang dilakukan agar siswa dapat berpikir kritis dalam berliterasi? Dan tindakan apa saja yang mendukung pembiasaan berliterasi? Jadi nanti dalam pembiasaan berliterasi tidak hanya siswa itu membaca buku, tapi dia diharapkan nanti dapat berpikir kritis. Tindakan yang dilakukan yang pertama, membuat kesepakatan dalam berliterasi. Yang kedua, menyusun program sekolah yang dapat meningkatkan pembiasaan berliterasi. Yang ketiga, memotivasi siswa untuk selalu berliterasi dengan baik, baik itu di perpustakaan maupun dengan literasi digital. Yang keempat, meminta siswa untuk selalu meresum atau memberikan ringkasan setelah ia melakukan literasi. Untuk jabarkan rencana, pertanyaannya, apa langkah sederhana yang untuk melakukan pembiasaan berliterasi? Yang kedua, berapa lama waktu bagi siswa untuk yang dibutuhkan untuk berliterasi itu? Ketiga, media apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan literasi siswa? Dan kegiatan apa yang digunakan siswa untuk meningkatkan berpikir kritis dalam berliterasi? Tindakannya, yang pertama, saya pasti akan selalu berkolaborasi dengan semua pihak. Yang kedua, akan menyusun strategi dan jadwal pelaksanaan kegiatan literasi. Yang ketiga, menentukan jenis-jenis literasi dan menentukan waktu minimal. Karena dalam berliterasi, membaca itu kan kalau lama-lama bosan. Jadi kita akan merencanakan waktu minimalnya. Dan memberikan fasilitas peningkatan literasi di sekolah. Seperti tadi membuat perpustakaan digital dan membuat resum berdasarkan hasil literasi, serta memberikan penghargaan yang bagi siswa yang rutin melakukan resum berliterasi. Untuk atur eksekusi, pertanyaannya, kira-kira siapa yang mengarahkan dan memantau saya dalam meningkatkan pembiasaan literasi agar siswa dapat berpikir kritis? Tindakannya adalah saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan pihak yang terkait untuk memantau perkembangan siswa dalam berliterasi dan kemampuan berpikir kritis. Itu kira-kira. Jadi nanti saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan para pihak yang terkait. Nah, demikian Ibu untuk pemaparan dari visi guru penggerak dan juga kalimat prakarsa perubahan yang sudah saya buat dalam pendidikan guru penggerak ini.
Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.